Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Akhirnya Mimin ada Korean drama yang bermain suspek lagi nih, judulnya adalah The Killing Floor. Dibintangi oleh Park Hae Jin sebagai Kim Woo Chan, Park Seung Woong sebagai Kwon Sok Jo, dan Lim Ji Yeon sebagai Jo Hyun. Oke, kita langsung mulai aja guys rangkumannya untuk episode pertama. 8 tahun lalu, saat hujan turun deras, ada seorang pria berjas hujan mengejar anak muda berjaket garis kotak. Pria berjas hujan itu berusaha anak muda itu. Di sisi lain, ada seorang pria menggunakan payung sambil menelepon dan itu adalah Kim Woo Chan. Sepertinya ia sedang mencari seseorang. Ternyata pria yang berjas hujan itu adalah Kwon Sok Jo yang meng-up anak muda itu. Kim Woo Chan dan Kwon Sok Jo saling berhadapan. Lalu Kim Woo Chan menangis dan mengatakan, "Berhenti kakak." 그만해. Lalu adegan beralih di masa kini. Adegan berlokasi di tempat host streamer, banyak wanita yang berbaju minim untuk mendapatkan koin atau stiker. Semakin seksi dan terbuka mereka, semakin banyak koin dan stiker yang mereka dapatkan. Kalau kata Mimin, konsep host live streamer seperti ini tuh jatuhnya hampir sama ya dengan prostitusi. Hanya saja medianya berubah menjadi online. Walau tidak semua host streamer itu seperti ini ya guys. Lalu ada wanita memakai wig ungu dan baju biru sedang berjoget dan ternyata wanita itu adalah Jo Hyun. Ia membacakan salah satu komentar dari netizen yang bertanya di manakah dia membeli baju itu. Lalu si Jo Hyun mengatakan jika baju yang ia beli itu murah dan berlokasi di pusat perbelanjaan bawah tanah yang terkenal di gedung Kukje. Di sisi lain ada Kim Woo Chan yang ternyata menjadi netizen yang bertanya itu. Ia sedang menyusul ke lokasi Jo Hyun berada. Kim Woo Chan tiba di lokasi dan ia langsung berkelahi dengan para penjaga para host itu. Jo Hyun menelepon rekannya yang bernama Kim Jo-dan untuk melacak lokasinya. Ternyata Jo Hyun dan Kim Woo Chan adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk mengungkapkan kasus prostitusi online via host streamer yang mempekerjakan wanita-wanita untuk pundi-pundi uang. Jo Hyun merekam diam-diam Kim Woo Chan yang sedang menaruh barang bukti palsu agar pelaku benar-benar didakwa dan bersalah. Setelah mereka selesai meringkus penjahat, Kim Woo Chan mengambil ponselnya Jo Hyun dan menghapus video yang udah direkam oleh si Jo Hyun. Jadi, Kim Woo Chan ini polisi yang terkenal sebagai orang yang mengabaikan prosedur, menanam bukti, mengancam, menyerang, dan merekayasa kasus. Sedangkan Jo Hyun dari divisi cyber terkenal sebagai pengadu atau si sang cepu lah dia. Si Jo Hyun lari meminta ponselnya kembali pada Kim Woo Chan. Saat di ruang interogasi, pelaku tidak mengakui perbuatannya dong. Lalu akhirnya Kim Woo Chan melakukannya dengan caranya sendiri agar pelaku mengakui perbuatannya dengan mengancam dan melukai dirinya sendiri. Besok harinya di penjara, banyak pendemo karena pembebasan Bae Gi Chul, seorang narapidana yang telah bebas dari penjara setelah mendekam 1,5 tahun. Ia narapidana kasus penyebar konten pornografi anak dan mempekerjakan anak di bawah umur. Di sisi lain, ada Kwon Sok Jo yang sangat disegani oleh narapidana lain. Sepertinya ia ditakuti oleh narapidana lainnya. Entah si Kwon Sok Jo ini punya power apa di penjara itu. Lalu, si Bae Gi Chul dibawa oleh timnya Kim Woo Chan untuk dibebaskan dan diberikan oleh antek-anteknya Bae Gi Chul. Karena kesal, Kim Woo Chan melempar batu pada Bae Gi Chul. Pelaku kriminal ini bisa bebas karena ia bisa membayar kuasa hukum yang dimana ternyata kuasa hukumnya itu adalah mantan hakim. Di mobil terlihat ada wanita bule yang ternyata adalah istri dari Bae Gi Chul yang bernama Helena. Malamnya ternyata Bae Gi Chul masih melakukan kebiasaan lamanya. Ia telah mengumpulkan anak perempuan yang tidak diklaim oleh keluarganya lebih dari 1 tahun. Ia memulai bisnis kotornya kembali. Lalu malamnya, istrinya bertemu dengan Kim Woo Chan untuk diajak bekerja sama membeberkan kelakuan dari Bae Gi Chul. Kim Woo Chan pergi. Bae Gi Chul datang dengan taksi lalu menganiaya Helena. Dan Kim Woo Chan yang belum perginya jauh melempar CCTV dengan batu dan menghajar si Bae Gi Chul. Malamnya, ada adik dari Jo Hyun pulang dari les matematika bertemu dengan Jo Hyun. Jo Hyun dan adiknya yang bernama Jo Min memiliki aplikasi yang bisa sama-sama men-tracking posisi keberadaan mereka. Jo Hyun yang terburu-buru tidak sengaja menabrak seorang pria berhoodie yang habis bertransaksi dan Jo Hyun tidak sengaja menjatuhkan tumblernya. Jo Hyun meminta maaf lalu pria itu pergi.
Sesampainya di rumah, Jo-min sedang menonton talk show seorang reporter yang bernama Cha Do-hee. Ia sangat mengagumi reporter itu hingga Jo-min bercita-cita menjadi seorang reporter juga. Reporter itu sedang mewawancarai seorang advokat kemanusiaan yang bernama Min Ji-young, yang disinyalir ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Lalu, Jo-hyun datang sambil berguyon dan mengatakan akan memperbaiki laptop adiknya itu. Di kamar adiknya, Jo-hyun memperbaiki laptop adiknya dan terlihat ada virus yang menyerang laptop adiknya itu. Lalu ia menginstal anti-malware untuk memperbaikinya. Sembari sambil memperbaiki laptop adiknya, ia juga berselancar informasi tentang Kim Woo-chan. Lalu kembali lagi ke laptop adiknya, si Jo-hyun mencari tahu informasi dengan memfoto alamat IP-nya untuk dilacak olehnya. Ia melacak melalui laptop adiknya dan ia menemukan file besar yang ternyata adalah sebuah file manusia bertopeng anjing. Manusia bertopeng anjing itu mengatakan jika iblis yang dianggap tanpa dosa berkeliaran hidup-hidup. Jo-hyun sangat khawatir tentang isi dari video tersebut dan besoknya ia memberitahu rekannya dan atasannya untuk mengusut dari mana berasal video tersebut. Akan tetapi atasannya menolaknya dan justru memarahi si Jo-hyun ini. Jo-hyun pun pergi dan tidak sengaja melihat Kim Woo-chan sedang berdebat dengan Bae Gi-chul. Malamnya, di sekolah Jo-min, ia ada pelajaran tambahan dan ditegur oleh gurunya karena bermain ponsel. Salah satu teman sekelasnya melihatnya dan ia bernama Kim Ji-hoon. Kim Ji-hoon adalah pria yang tidak sengaja ditabrak oleh Jo-hyun kemarin. Lalu beralih ke gurunya yang bernama Lee Min-soo yang memiliki tumbler berwarna hijau dan mengenakan cincin hitam menyala merah di telunjuknya. Ia berbicara via chat dengan seorang eksekutor dan mengatakan jika ia akan memulainya. Secara serentak, semua penduduk mendapatkan pesan di ponsel mereka yang berisi pemilihan eksekusi untuk Bae Gi-chul. Semua penduduk diberikan waktu 1 jam untuk memilih ya atau tidak untuk mengeksekusi Bae Gi-chul. Bae Gi-chul yang mengetahuinya pun tidak takut dan menyuruh orang-orangnya untuk memilih ya, silakan saja pilih jawabannya ya. Dan hasilnya ternyata adalah 80% rakyat memilih ya. Lalu di sisi lain ada Kim Woo-chan yang melipir keluar mobil melihat ponselnya dan dia menghela nafas. Di sudut pandang lain ada Bae Gi-chul yang akan dieksekusi oleh manusia bertopeng itu. Bae Gi-chul akhirnya metuang di tangan eksekutor dan polisi sedang menyelidiki di TKP-nya. Kim Woo-chan mengatakan pada rekannya jika korban itu pantas metuang, akan tetapi karena polisi mereka tetap harus mencari siapa pembunuhnya. Polisi lain mengatakan pada mereka jika TKP-nya bersih, jadi tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan pelakunya. Kim Woo-chan yang keluar dari TKP langsung dong diserbu oleh para reporter. Di sana juga ada reporter Cha Do-hee. Sang eksekutor yang dipanggil Getal ini memberikan pesan ke semua warga jika ia yang melakukan ini pada Bae Gi-chul. Karena warga memilih untuk eksekusi matuing si Bae Gi-chul. Getal juga mengatakan jika Bae Gi-chul memiliki dana tersembunyi selain dari kasus utamanya penjualan konten pornografi anak. Ia mengatakan jika akan ada eksekusi setiap bulannya pada tanggal 15 dan 30 pukul 22. Dan warga yang berusia lebih dari 18 tahun punya kesempatan untuk pemilihan eksekusi. Penjahatnya akan dieksekusi jika pemilihannya lebih dari 50%. Akhirnya, satuan tim polisi dibentuk untuk mengungkapkan sosok Getal tersebut. Di dalam tim tersebut ada Jo-hyun, Kim Woo-chan, dan Kim Jo-dan. Kim Jo-dan mengecek profil rekan-rekan satu timnya. Di sana ada Ban Sang-jae, di dalam profilnya pernah dihukum karena kasus penyuapan. Lalu ada Kang Yeon-ji karena penyerangan terhadap tersangka. Lalu Kim Jo-dan tuh merasa rekan satu timnya seperti ini semua. Lalu Jo-hyun melaporkan kepada Kim Woo-chan tentang temuannya, video Getal yang ia temukan saat memperbaiki laptop adiknya yang error seperti zombie. Melacaknya berdasarkan alamat IP. Just info guys, IP kepanjangan dari Internet Protocol adalah pengidentifikasi numerik unik untuk setiap perangkat atau jaringan yang terhubung ke internet. Biasanya diberikan oleh ISP, Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Dan alamat IP adalah alamat perangkat online yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet. Contoh alamat IP 192.168.1.10. Oke, kembali ke cerita. Jo-hyun mengatakan jika Getal si manusia bertopeng anjing itu sering mengatakan iblis tanpa dosa.
mengingatkan 8 tahun lalu pada kasus ayah korban membunuh pembunuh putrinya dan yang menangani kasus itu adalah Kim Woo Chan, di mana Kwon Sok Jo juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Getal di video itu. Jo Hyun berfirasat jika Kwon Sok Jo adalah pelakunya. Lalu adegan beralih pada Kwon Sok Jo yang berada di dalam penjara.